Selamat tahun baru dan selamat Natal bagi yang belum sempat mendapatkan sambutan dari kami. Sekali lagi mohon maaf jika kami berusaha untuk mengunjungi seluruh rumah, tapi apa daya tubuh ini dari tanah liat dan debu tanah yang tarak. Keinginan ingin mengunjungi semua tidak terlewati, supaya mencegah ada mungkin pemikiran kami sendiri tidak ada pemikiran mungkin wah rumah saya tidak dikunjungi, rumah ini selanjutnya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya dan Pastori berusaha untuk mengunjungi, tapi karena waktu dan keadaan bahkan cuaca, bahkan ada beberapa hari tiba-tiba harus skip karena harus menemani pembicara yang masih berada di Pontianak sampai kemarin siang jam 2 keluarga Bapak Pras menurut akhirnya pulang ke Yogyakarta. Hari ini kita masuk di hari minggu pertama. Seringkali orang bilang ini adalah minggu sulung, dan dari kata sulung berarti kita akan memulai minggu-minggu berikutnya di dalam perkenanan Tuhan. Dan hari ini kita juga akan menikmati perjamuan kudus yang pertama untuk memulai seluruh rangkaian hari-hari kita di masa 2025. Kalau rumah itu yang paling penting itu semua hal, tapi yang fondasinya, starting awalnya, kita akan memulai starting well. Kita berencana, kita berdoa supaya Tuhan mengiringi proses kita menjadi well, bahkan kita mengakhiri tahun 2025 ini finishing well. Puji Tuhan. Saya jemput kita semua pakai begini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang pertama dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, satu ayat yang sudah sering kita baca, dengar, dan bahkan mungkin sampaikan di tengah-tengah umat Tuhan. Tapi saya rindu ada hal-hal tersembunyi yang akan saya sampaikan, rahasia firman Tuhan yang kita dapatkan dari bahasa penyusun asli, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang dan tegas. 1, 2, 3. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dari Allah dalam Kristus Yesus. Silakan puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini sudah disusun sekian lama. Hambanya pada tanggal 31 Desember pembicara dari Jogja memakai ayat yang mirip tetapi dari kitab Yesaya. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang purbakala. Purbakala itu lebih lama dari kemarin. Kalau kemarin baru tanggal 4 Januari. Kalau kejadian dalam kejadian lama yang disampaikan oleh pembicara pada tanggal 31 Desember, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu dan yang purbakala. Purbakala itu yang seingat saya ya zaman dinosaurus, zaman Brontosaurus, zaman semua binatang purba yang ada di bumi ini, kalau secara gampang. Tetapi kalau Alkitab menyatakan seperti itu, berarti saya akan pelan-pelan. Di antara umat Tuhan masih teringat, terkait, masih memikirkan hal-hal yang terlalu lama. Waktu saya kecil, kalau curi kelereng saya, sekarang saya sudah 70 tahun, umur 75 tahun, kalau sudah sekarang pakai tongkat, awas ya, ambil kelereng yang sudah panggungnya kakek itu. Kau ingat gak waktu umur 5 tahun kau curi kelereng saya? Bayangkan 70 tahun dia menahan dendam karena temannya curi 5 kelereng. Itu bukan lagi kemarin, itu sudah purbakala. Bahasa gampang purbakala itu bukan cuma kemarin, tapi yang dulu sekali masih diingat. Tapi manusia kadang-kadang yang diingat adalah hal-hal yang enak atau hal-hal yang tidak enak. Bapak Ibu, tolong jelaskan hal-hal yang enak atau hal yang tidak enak yang masih ingat dulu. Waktu aku baru merangkap, waktu aku masih TK,
Kau tidak salah pernah benarkan aku terkelelep di air pasang. Saya ngomongnya bukan ingat-ingat ya. Saya waktu SD kelas 2, ini SD saya, SD Gideon Purnama, tahun 80. Saya bersekolah di Geraha itu, bukan sebagus itu. Dulu orang-orang lama tahu namanya SD. Saya masih ingat, tapi bukan ingat dendam ya. Ini cuma contoh, gara-gara mau ingat yang terlalu lama. Sekarang saya sudah hampir kepala 5, masih ingat yang waktu SD. Teman saya main-main, tidak jahat sih, kawan. Saya main di air pasang. Nah, orang Pontianak bukan bilang banjir, air pasang. Orang Jakarta ke sini, nengok, oh mak, jalan Gajah Mada bukan dia kata banjir. Nanya kawannya, banjir betul pak? Bukan, air pasang. Sama ya lari. Tidak sama. Kalau orang Pontianak bilang air pasang. Air pasang itu datang dari laut masuk ke sungai, rob. Bahasa Jakarta bilang. Waktu itu main-main, saya jadi ingat lereng saya lagi main-main, tanah yang agak tinggi, tapi air pasang udah mulai naik, dalam waktu 1 jam air pasang tinggi, selutut begini, lalu main-main air pasang, dia nerpak saya, bahasa Melayu, nerpak saya dari belakang, wah, itu kan, banting saya, wah, kayak dibaptis, masih ingat saya, tapi bukan ingat dendam ya, waktu itu saya ambil itu, sekarang dia jadi bos, kalau ketemu saya, nama kecil saya, masih ingat kelelep. Iya, kau naik tembahin mati anak orang tua kelelep, sempat minum dan dibaptis selam. Air pasang bukan kayak air sungai Oksi yang jernih. Air pasang penuh dengan lumpur dan mohon maaf, di bawah situ banyak lele dan kasus dan belut. Masih ingat, syukur saya tidak dendam. Saya cuma bilang gini, syukur aku tidak mati sama dia. Tapi sekarang jadi bos kembali. Dan perkataan dia kalau ketemu saya, dan waktu itu hampir nggak aku mati, kau memang aja. Masih ingat, tapi ingat itu cuma omongan ya, bukan dendam. Tapi dalam Yesaya bilang, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang lalu. Hari ini sudah tanggal berapa Bapak Ibu? 5 Januari. Sudah 5 hari kita sudah melangkah. Berapa banyak susah duka yang kembali menerpa? Berapa banyak pergumulan yang masih belum beres? Atau banyak pertolongan Tuhan yang membuat aku sekarang Ebenezer, Tuhan masih menyertai aku sampai hari ini, baik jemaat yang ada di lantai 1 maupun lantai 2, bahkan sampai lantai 3. Siapa tahu ada lantai 3 yang kita buka ada lantai. Ini sedikit rahasia. Di belakang lantai 3 itu ruangan besar, itu masih tembok. Kalau sampai penuh di gereja, itu kan kita bikin tembok kaca, jadi ada dari lantai 3. Mudah-mudahan impian mereka gratis. Amin. Amin. Tapi semua bukan untuk kemegahan kita dan gereja, tapi jiwa-jiwa di akhir zaman. Firman Tuhan berkata akan seperti air bergelombang, akan mencari Tuhan. Karena pada saatnya nanti, waktu Tuhan berkata sudah genap, orang akan mencari Tuhan kesana kemari, dan Tuhan tidak akan bisa ditemui. Akan datang masa yang gelap dan sukar di akhir zaman. Bahkan seperti mencari setetes air gunung yang segar bertanah yang gersang. Orang akan berlari kian kemari, ketok pintu, WA dari Bapak Pendeta, tolong saya haus akan hadirat Tuhan. Sudah selesai, sudah selesai. Waktunya tiba, anugerah akan diangkat, dan akhirnya kita masuk. Kalau menurut cerita, di dalam proses yang kita, tetapi anak-anak Tuhan yang setia, perhatikan, yang taat dan setia sampai Tuhan akan lakukan dari segala kesusahan. Sama-sama katakan amin. Di tahun ini baru 5 hari kita melangkah. Kalau melangkah itu ibarat baru sakti pakai langkah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 kita ibadah. Puji Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tapi ada juga yang belum hadir, mungkin karena kesibukan. Tapi Paulus, kita akan lihat kalimat demi kalimat. Sama-sama kita baca kalimat demi kalimat. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkan stop. Kita akan masuk dalam termin pertama, dalam eksegesis kalimat demi kalimat dari satu ayat. Ada waktunya saya akan membahas ekspositori dari satu perikop, ada saatnya saya membahas satu judul dengan berbanyak topik ayat.
itu topikal, ada saatnya saya akan menjelaskan. Satu ayat saja kita bedah, seperti dokter spesialis bedah datang dari belakang, yang akan membedah organ demi organ. Kita lihat organ pertama dari ayat ini. Aku sendiri, ini Paulus, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kata menangkap dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar menangkap nyamuk, nangkap osin, nangkap lele. Kata menangkap dalam bahasa aslinya diterjemahkan lebih luas lagi, memperoleh atau mencapai. Apa yang dicapai oleh Rasul Paulus? Silakan baca dari ayat pertama Filipi 3 sampai ayat yang ke-12. Ayat 4 berkata di dalam Filipi 3, saya bacakan saja. Ini kata Paulus ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menurut percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka aku dapat menurut percaya pada hal lahiriah, aku lagi, kata Paulus. Ayat 5 Filipi 3. Disunat pada hari ke-8. Ada orang yang bangga banget dengan sunat. Dia bilang, aku juga disunat hari ke-8, sama seperti Tuhan Yesus hari ke-8 disunat. Dari suku Benyamin, dia orang Benyamin asli Israel, orang Ibrani asli, aku penduduk asli Israel. Tentang pendirian terhadap Taurat, aku orang Farisi, orang yang sangat disegani di masa itu. Dia orang Farisi, dia orang ngerti Taurat, dia orang Ibrani, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. 6. Tentang kegiatan, kamu masih kurang sadis, aku sadis. Ayat 6. Mungkin yang sini bisa ikutin saya. Ya bagus, terima kasih, mantap ya Fred. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Siapa yang sudah pernah menganiaya orang Kristen? Angkat-angkat. Saya tidak berani, bahkan tidak pernah akan berani. Paulus pernah menjadi sama-sama baca tentang kegiatan, sama-sama dibaca 1, 2, 3. Kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ada 600 lebih hukum Taurat, di luar hukum Taurat. Kalau jangan mengingini, jangan ada pada Allah lain dalam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencemar sesuatu, itu baru 10. Di luar itu sebelumnya ada Taurat Musa, ada Taurat lain-lain yang dikeluarkan oleh para tokoh yang di zaman itu, sampai 600 lebih hukum Taurat. Dan Paulus berani ngomong, satu pun hukum itu semuanya aku taati, tak bercacat. Secara spiritual dia orang yang super, mendekati perfect. Siapa yang berani kita sekarang yang duduk di sini, termasuk saya, hamba Tuhan, tak satu pun ayat Alkitab yang aku langgar. Bahkan mungkin pendeta besar sekali tidak berani. Ada pendeta besar orang Kristen yang sabar, tapi urusan uang dia harus banyak didapatkan. Ada orang yang mungkin tidak bercacat di urusan uang, tapi urusan tahta di situ yang punya kelemahan. Ada urusan tahta dan harta tidak bercacat. Urusan harta, lui, heaven, doi, bercacat. Ada urusan tahta, harta. Ya, harta tahta beres, tak yang itunya. Saya tidak bilang wanita, karena zaman sekarang bukan cuma wanita juga. Seksualita, hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Ada yang tidak bercacat di bidang seksualitas, tahta dan harta. Tapi ada juga yang lain, pencapaian, aktualisasi diri. Ketika dia tidak dipuji dan tidak dihargai orang, dia akan bilang, kamu merendahkan saya akan tinggalkan kamu. Terlalu banyak hal-hal yang membuat kita terjebak dalam pelanggaran. Tapi Paulus ngomong begini, tak satu pun dari hukum Taurat aku lakukan dengan salah. Aku taat hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dan ingat,
firman Tuhan itu ditulis dari abad pertama, dari tahun 60, bukan 1960 ya. Kitab ini ditulis sekitar tahun 60, 70, abad pertama. Sekarang sudah abad ke-21. Baca lagi ayat berikutnya, 7. Ini yang kesukaan, ini sering dibahas oleh amat. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi Saya percaya suara kita bisa lebih keras 10 kali dari 1, 2, 3. Tetapi semua kebanggaan Paulus, dan saya percaya, bukan saya menghakimi, saya dan juga semua di gereja ini, belum seberapa banyak yang akan dicapai oleh Paulus. Apakah lewat kesabarannya atau lewat kelengkapan dia dalam mengikuti hukum Taurat? Tapi Paulus bilang, saudara-saudara, apa yang dahulu itu aku anggap merupakan keuntungan, profit, cuan. Seluruh pengusaha, bahkan mereka yang bekerja di kantor-kantor, saya tahu setiap tanggal 30, 31, kalau ketemu, kadang-kadang mereka bilang, Pak Gem, tolong doakan omset kantor ini tanggal 31 mau closing akhir tahun. Oke, saya doakan. Saya hanya bisa sebatas mendoakan. Dan memang itu perkataan Baton yang sakti kan, saya berdoakan. Dan saya tidak bisa juga bikin omset itu naik dengan cara kita, betul kan? Baton begitu kan? Saya akan doakan. Nanti lewat tanggal 1 malam, lewat 10 menit, masuk WA. Terima kasih pada untuk bantuan doanya. Rupanya closing tahunan saya sudah sesuai dengan target, puji Tuhan. Jangan lupa besok ibadah. Ya, saya tidak akan ngomong hal yang lain. Jangan lupa traktir kue tiaw, capcay, kuyukai, atau siomay. Jangan lupa. Iya, saya tidak lupa. Bukan. Jangan lupa macam-macam. Jangan lupa besok ibadah tanggal 1. Iya. Kenapa? Karena Paulus bilang, semua yang dahulu anggap untuk sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Apakah Paulus itu bodoh? Apakah Paulus itu kejiwaannya kurang sehat? Apakah Paulus itu pura-pura bilang itu rugi? Tidak. Untuk apa seorang Rasul Paulus pura-pura bilang rugi dan bilang bersama Kristus aku untung? Karena dia telah sebenarnya dia harusnya mati ketika dalam perjalanan ke Damaskus. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan waktu itu dia dengan sadis, dengan wajah yang sangat sangar. Mana orang Kristen? Aku pasti mereka. Aku membawa surat kuasa dari Tuhan Mahkamah Agama. Sombongnya minta ampun. Pedang-pedang ketemu orang Kristen. Mati. Paulus tukang bunuh orang Kristen. Jahatnya keterlaluan. Ada yang merasa jahat mungkin hidupnya. Jahat kita sejahat Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Karena orang bangga. Ngumpul untuk 3 orang penjahat di penjara. Kapan aku bunuh orang 5. Sebelahnya, wah 10. Yang sebelahnya lagi, aku tidak mau sama siapa. Kok bisa? Karena yang mau bunuh aku sudah mati duluan sebelum dia mau bunuh saya. Hebatlah kau. Bangga dengan kejahatan. Kalau tidak ada buka kali, walaupun tenang-tenang gini, cold killer, pembunuh berdarah dingin itu wajahnya tidak pernah sangat. Wajahnya tenang. Nonton film-film itu, pembunuh berdarah dingin, tidak muka sangat. Mukanya kayak ceria-ceria, bukan penampar. Kalau pembunuh berdarah, selesai. Kalau yang begini biasanya hatinya lapar. Itu psikolog. Orang yang di luar bergaya sangar, itu sebenarnya hatinya lapar. Mudah menangis, tidak tahan dengan cobaan. Itu psikolog yang ngomong. Saya ketemu beberapa waktu yang lalu, bapak ini kalau ngomong sangat tenang.
dia menghadapi suatu persoalan yang tidak terlalu berat. Kami saya, Pak, Bapak ini kelihatannya santai, nggak pernah senyum, nggak pernah ketawa, tapi nangisnya lebih nangis daripada anak umur 5 tahun yang tidak dapat teman. Psikolog mengatakan, ketika seseorang terlalu sangar di luar gayanya, dia sebenarnya ingin menutupi kerapuhan jiwanya. Hati-hati dengan justru malah pembunuh berdarah dingin. Dia akan tenang dan hanya depresi. Tapi kalau dia sekali bawa, saya baca profiling FBI, CIA, orang-orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa di atas seperti manusia, justru pembawaannya tidak kelihatan. Ini ada teman-teman partai di provinsi. Profiling berdiri, ada yang katakan profiling. Justru orang itu tidak terlalu menunjukkan. Saya rasa Paulus juga modelnya seperti ini. Konon Paulus itu, maaf, bukan molok, palanya agak sulah, badannya kecil, cungkring, pokoknya tidak model lah. Tapi coba lihat, dia membunuh orang Kristen. Karena dia orang Farisi, dia bangga dengan saya orang Farisi dan pengikut Yesus itu bidat dan sesat waktu itu. Dan saya minta surat kuasa untuk saya membinasakan, bukan memenjarakan, membinasakan. Di sini saja kita bisa lihat kejahatan masa lalu Paulus yang luar biasa. Tapi pada saat dia ditangkap Yesus, bukan pendeta, penginjil, rasul, nabi, gembala, guru yang menangkapnya, langsung Tuhan sendiri. Tiba-tiba kaget, begini kagetnya seperti ini, ya seperti ibu adik kaget. Tiba-tiba cahaya yang silau memancar dari Yesus. Matanya buta 3 hari 3 malam. Dia tidak makan, tidak minum. Orang bilang dia melakukan puasa tanpa sengaja. Kenapa kau menganiaya Saulus? Katakanlah saudara di langit dan begini, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Singkat cerita, kita tahu ceritanya. Dia disembuhkan oleh salah satu orang hamba Tuhan yang tidak dikenal. Kadang-kadang kita perlu melakukan yang baik tanpa harus minta dikenal orang. Ada orang yang berjasa membawa Saulus menjadi rasul yang kedua. Cari sendiri di kisah para rasul ya, kan udah kita pindah buka Alkitab. Cari sendiri ya. Selamanya nggak perlu kita suapin dulu, makan sendiri. Saya mengajarkan jemaat yang dewasa adalah jemaat yang bisa makan sendiri. Saya kasih cerita, cari sendiri di kisah para rasul pasal 1. Kisah Paulus itu luar biasa masa lalunya. Nah, saya mau tarik dalam garis merah dalam ayat sekarang. Kita masuk dalam ayat 13 lagi. Saudara-saudara, muncul dalam ayat 13. Aku sendiri tidak menganggap, Filipi 3 ayat 13, bahwa aku telah menangkapnya. Kata menangkap, kata lambano dalam bahasa Indonesia, memperoleh, mencapai, menjadi sesuatu, become something, become someone, menjadi sesuatu. Jadi perkataan Paulus bukan hanya berbicara tentang hal yang negatif, perkara-perkara masa lalu yang gelap, tapi perkara-perkara yang lebih luar biasa, pencapaian yang tinggi, yang bagus, yang dipuji orang, yang spektakuler. Bahkan dalam suratan Paulus pasal berapa? Aku sudah 3 kali mengusir supaya penyakit ini lama daripada aku. Dengan apa? Cukup kasih karunia kepadamu. Justru pada kelemahan mula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dia konon matanya agak buram, bukan juling ya, bukan kering, bukan gini, bukan juling, tapi kayak tidak jelas, bisa dan makanya suratan Paulus itu dia dibantu oleh Lukas dan juga beberapa yang lain untuk menulis. Dia hanya ngomong, ada penulisnya, nanti penulisnya ngomong lagi, didengarkan, diedit. Oh bukan begitu, kurang, ya bukan benjol, tapi Benjamin, oh ya,
bukan pukul, tapi pokok. Dan dia mengalami berbagai hal dalam masalah. Tapi dalam Filipi 3 aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap atau memperoleh atau mencapai. Paulus mengakui bahwa meskipun dia sudah menjadi penginjil, rasul yang hebat, dengan masa lalunya yang sangat jahat dan luar biasa sadis, dia tahu ia belum mencapai kesempurnaan atau tujuan akhir hidup rohani. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengingatkan kita semua. Segala yang telah kita alami di tahun yang lalu, kita masih harus menata hidup kita tahun depan. Dimulai dari hari ini. Masa lalu kita tidak bisa kita ubah, kecuali kita Doraemon. Tapi tidak mungkin kita jadi Doraemon dan kembali ke masa lalu. Kita ada di hari ini. Bahkan saya barusan ngomong tentang Paulus 5 detik yang lalu, dan bisa lagi kita kembalikan, berubahkan nama Paulus menjadi Petrus, tidak bisa. Saya bisa balik lagi 5 detik yang lalu atau 10 menit yang lalu, tidak bisa. Tadi pagi saya selalu pakai sepatu coklat, harus sepatu hitam, tidak bisa lagi saya kembali ke jam 7 tadi saya pakai sepatu yang hitam itu coklat itu hitam. Waktu terus berjalan, dan Paulus tahu dan mengingatkan perjamuan itu di bidang kita semua. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap atau memperoleh atau mencapai tujuan hidupku. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari semua kita semua anak muda yang merasa di tahun lalu kita belum mencapai apapun. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan ingat lagi apa yang telah lewat. Persiapkan masa depanmu mulai hari ini. Benahi hidup kita. Persiapkan segala persiapan untuk mencapai keberhasilan. Orang-orang yang gagal untuk merencanakan, itu dalam dunia sekuler kalau begitu, dalam dunia motivasi, sama dengan orang yang merencanakan itu gagal. You fail to play is the same you are planning to fail. Hari ini 5 hari pertama yang masih bergelut dengan dosa, tinggalkan. Saya tidak bisa menghakimi atau menuduh, termasuk saya pribadi. Kita masing-masing ada berkumpul pikiran, salah, dosa, pelanggaran. Tuhan yang tahu, Tuhan menentuk hati kita. Hari ini tinggalkan segala dosa dan salah, karena aku tahu apa yang ada dalam hidup. Mata Tuhan ada di sebelah tempat. Amsal 16 mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya percaya kita semua sini orang baik. Itu bukan buat kita semua. Itu doa dan iman dan keyakinan saya. Karena tidak ada orang yang suka berkubang dalam lumpur dosa. Sekalipun lumpur itu bisa dijual seperti lumpur Sidoarjo, tapi lumpur tetap lumpur. Hanya babi, maaf, saya ngomong babi ya, bukan kita semua. Di dalam kitab Amsal, hanya babi yang dimandi berapa kali, dia akan terjun lagi ke kubang. Dan Tuhan mau kita domba. Tuhan selalu menyamakan umat percaya sebagai domba, bukan kambing yang suka kelahi, mengaduk-aduk dan mengadu domba, mengadu-aduk rambutnya tajam. Bukan BABI yang waktu Natal dan Tahun Baru berkelimpahan di atas meja, tapi tidak akan banyak-banyak karena harus jaga kolesterol. Kalau babi dimandikan, sebersih-bersihnya babi dikasih minyak wangi sebagai wanginya, lepaskan saja. Dia tidak akan lari ke sofa spring bed rumah kita. Dia akan lari kemana? Enak banget dia, kayak mandi lagi dia. Tapi bagi orang makin bau ketubangan, makin subur. Babi, apa? Karena babi tidak bisa disuruh bertobat. Hanya domba yang mengenal suara gembala. Semua
masih itu nama-nama domba saya. Cuma saya jujur mengisi hari-hari kosong saya di antara pelayanan. Saya ngurus domba-domba saya. Dari situ saya banyak belajar. Bahan Suma, Sumi, Sumon, Osim, Regi, Brown, Breo, hal-hal saya. Biar dia begini dengan saya aja. Saya memelihara ini saya sudah senang. Hanya dipanggil sekali, lagi. Matanya menatap saya. Dia pikir saya mau kasih makanan. Tidak, ya. Saya cuma panggil. Dia tidak marah. Berisik, restek, panggil, masih makan deh. Cuma panggil. Dia tidak nemen. Gara-gara dia kita tidak kasih makan, makanya dia sedih banyak. Tapi dipanggil datang lagi. Itu praktik sederhana saya untuk saya melihat. Apalagi Tuhan. Kalau panggil John, Panca, kata Abraham, gini nih, siap Tuhan tuh, siap terima perintah mana? Nanti ada waktu saya akan ngomong bahas tentang ini. Ketika Abraham waktu disuruh Tuhan, Abraham, siap dia Tuhan, gini nih, dia duduk ke komandan itu, seperti anak tua, komandan panggil, Abraham, siap komandan, laksanakan perintah, betul yuk, ya, korban anak di sana, siap komandan. Hatinya sedih, tapi dia tidak akan tunjuk kesedihan di mata Tuhan. Abraham dengan kalimat yang tegas di dalam kejadian waktu korbankan Ishak anaknya. Hineni, itu bahasa Ibrani. Siap Tuhan, apapun yang kau perintahkan, aku itu siap. Korbankan anakmu. Dia mungkin sedih. Siap Tuhan. Dia langsung ke rumah ini. Bapaknya bicara. Siapkan korban kayu makanan. Ishak, kau ikut aku besok pagi. Ya Bapak. Jalan dia ke gunung murid. Anak itu tanya, siapa yang terkorbankan? Nanti Tuhan akan siapkan korban. Padahal Tuhan hanya sendiri. Hatinya bergumul karena perintah komandannya. Panglima besar dari surga. Korbankan anakmu karena engkau taat kepada. Siap komandan. Dia mau betul-betul dia terus misalnya. Jangan. Aku tahu ketaatanmu atas otoritas dan kesetiaanmu atas kami. Tengoklah semakin belakangmu Abraham. Aku sudah sediakan domba jantan untuk korban pengganti anakmu. Mulai saat ini kata Tuhan, aku tahu kesetiaanmu dan ketaatanmu atas segala perintah. Dan Abraham menjadi bapa segala orang lain. Dia tahu, kalaupun ini bahasa gampangnya ya, kalaupun si Ishak kena kusuk, kena kulit, kalau Tuhan bikin hidup, bisa. Walaupun hatinya sakit, dan ada perkataan dia, siap Tuhan, itu ini. Itu seperti menggambarkan seorang prajurit yang disuruh berperang, melakukan apapun, bahkan yang menyakitkan diri sendiri. Siap, betul ini, lakukan. Dia tidak nunggu besok malam, minggu malam, tahun depan. Nanti ya, kalau saya siap, nanti ya, rasanya hari ini belum layak, belum bisa. Abraham kalau ngomong gitu, tidak ada lebih cerita tentang Abraham. Abraham walaupun dia bisa komplain, Bapak, ada tidak cara yang lebih manusiawi daripada mengorbankan manusia? Tahu nggak sih? Aku tahu ya, kamu tahu nggak siapa? Kamu tahu nggak aku siapa? Abraham, mati apa kau nih? Kalau Abraham begitu, mungkin dia protes. Ini perintah bahat, ini perintah tak masuk akal nih. Kenapa kau suruh korbankan anakku? Kau kan negara ini. Woi, dia protes. Kau kan sudah menyatakan janji untuk 5 tahun yang lalu bahwa kau akan memiliki seorang anak. Kau sudah nyatakan. Kenapa kau menang? Dia protes sama Tuhan. Rasanya mungkin sepatu dilempar. Itu kalau saya mungkin kita baru menghadapi hal-hal yang enak nggak tahu. Dulu aku berjasa bagi pelayanan, bagi gereja, bagi Tuhan.
Ya Tuhan, ini dia mungkin tarik nafas, dia balik arah, dia menuju rumahnya. Saya percaya seorang Abraham pasti bergemuruh dan kenapa begini? Kok jadi begini ceritanya? Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Aku sudah sering nyanyi di gereja, Bapakku yang baik. Kok kayaknya mengizinkan penderitaan itu dari Bapakku ya? Anak-anak usia 70 tahun, umurku dijanjikan 100 tahun aku berdakwah, sekarang dikorbankan. Abraham tidak mengingat-ingat lagi segala hal-hal yang sudah terjadi dalam segala keadaan. Waktu berlimpah kurang, tetapi itu yang sulit. Nyanyi apa? Kalau Anda tidak mengalami musibah, Pak Pendeta ngapain ngomong kemana-mana naik mobil, kami jalan kaki, naik becak lagi, naik sampan, turun gunung, pakai para layang lagi, kalau pakai ketip payung, susah benar untuk gereja wisata. Bapak gampang, 3 jalan kaki dari belakang 5 meter selesai, berangkat, udah sampai itu lebih cepat daripada yang dari ujung Paulus sana. Terlalu banyak hal-hal yang bisa kita komplain di dalam mereka. Tapi Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah dilakukan. Dalam Filipi 3:13, dalam setelah aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Ini kata kunci jawaban kita untuk memulai tahun 2025. Sama-sama kita baca dengan tegas dan lantang. 1, 2, 3. Tetapi ini yang sama-sama kita baca. 2, 3. Aku melupakan apa yang telah dihadapi dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapi. Aku lupakan yang telah lewat, karena tidak ada satupun ilmu yang bisa dapat aku kerjakan untuk mengubah masa lalu. Tapi yang bisa aku kerjakan untuk masa depan. Aku mulai sekarang, mulai detik ini, aku lebih lagi memperbaiki sikap hidupku dalam penggilingan akan Tuhan. Aku lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Sungguh pun dunia menawarkan kenikmatan, harta, tahta, dan seksual itu. Bahkan kuota, ada tayang keempat, kuota itu bicara tentang HP. Anak-anak muda, seorang tua, kita semua, HP kita lebih mendidik daripada pendalaman Alkitab yang sekali semua. Bahkan dari HP, ilmu-ilmu sesat dan palsu dan yang bisa menyimpang, tidak ada batasan. Saya dan kita semua tidak terlepas dari bahaya dari kuota. Kuota hilang, cepat-cepat diisi. Alkitab ketinggalan, tidak apa-apa om. Untuk gereja aja tidak apa-apa, nanti saya beli lagi. Ada yang balik arah kalau ketinggalan HP atau ketinggalan Alkitab? Belum pernah saya ketemukan. Ada. Kalau ketinggalan, dia akan bilang begini, oh tidak apa-apa, nanti minggu depan nanti saya ambilnya om. Ya, tidak apa-apa. Kalau HP, kalau udah di studio sekalipun, udah capek mau tidur, balik. HP saya ketinggalan, ada Tuhan. Kok coba tanya apa-apa saja. Dan Paulus disini mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang telah dilakukan dia lupakan. Dan ini penting. Kata melupakan itu dalam bahasa aslinya itu artinya bukan hanya sekedar melupakan, tetapi tidak lagi terikat, tidak lagi terlalu melekat atau dipengaruhi oleh segala sesuatu yang membuat langkah ke depan menjadi tersendat. Saya ulangi, kata asli dari kata melupakan itu artinya tidak lagi terikat. Sama-sama katakan, tidak lagi terikat atau tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang menghambat saya melangkah lebih maju menuju masa depan. Keren ya? Dan ini yang saya akan bagikan. Perkataan Paulus,
apa yang telah di belakang 24 itu menyatakan dia mengingatkan jemaat di Filipi dan kita semua sekarang untuk tidak lagi mengingat-ingat atau melupakan segala hal-hal yang tidak enak di waktu yang lalu. Dan ini penting, saya pikir kalau yang tidak boleh diingat-ingat itu hal-hal yang tidak enak. Jangan juga terlalu terikat dan dipengaruhi sehingga menghambat kemajuan langkah kita ke depan oleh hal-hal yang sukses atau pencapaian kita di waktu yang lalu. Saya jadi ingat, kadang-kadang orang-orang tua suka ngomong begini, kamu tahu enggak, waktu saya muda saya bisa berdoa 5 kali sehari, saya buat berpuasa 33 malam selama 7 kali selama setahun, saya bisa ke gereja hampir setiap dalam rangka ibadah. Dulu Opa, sekarang gimana cucunya? Itu dulu. Sekarang beda ya, ya. Konsepnya konsepnya Paulus ingatkan, jangan kita terikat dengan kesuksesan pencapaian terhadap apapun di dunia ini di masa yang lalu, karena itu membuat kita jadi sombong dan lupa diri untuk kita terus bertambah semakin baik kepada Tuhan. Atau jangan ingat-ingat aja yang enak, yang baik itu akan meracuni langkahmu ke depan. Karena saya suka bedah ini. Jadi Paulus cuma bilang begini, melupakan yang di belakang. Dalam bahasa Yunani, maaf kalau begini mungkin kurang sering dengarkan Yunani, tapi saya harus sampaikan. Eilan hanoman, lupakan segala sesuatu, baik dan buruk, susah senang, suka maupun duka, mencapai puncak kesuksesan atau kegagalan yang paling parah di masa lalu, itu hanya sebagai batu loncatan kita untuk kita menata diri hari ini, melangkah lebih baik ke depan. Sama-sama kita berdoa buat Tuhan Yesus. Terlalu banyak orang yang terjebak dengan masa lalu. Kalau aku dulu, aku masih muda, aku melakukan banyak hal luar biasa, bagus. Sekarang Pak, ya dulu. Sekarang ya aku di rumah aja. Ya, dulu aku sering berdoa. Sekarang ya aku berdoa, tidak ada lagi hubungan. Ya, dulu sering aku ke gereja ibadah. Ya dulu. Zaman Purbakala ya, zaman Purbakala kata ayah saya. Jangan ingatkan lagi Purbakala. Purbakala itu terlalu jauh daripada kemarin. Waktu saya masih umur 15 tahun, saya rajin ke gereja. Nah, sekarang senyumnya penuh arti. Tahu sendiri ya. Udah urusannya aja. Ini permen. Paulus bilang, semua yang kita telah tinggalkan, lupakan. Apakah kesukaran, kesulitan, kesusahan hidup, atau kesuksesan, pencapaian, posisi, semua yang baik dari Tuhan. Karena semua telah kita tinggalkan. Tata hidup kita hari ini untuk kita masuk di masa depan. Hari yang kelima, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali, jika ada hal-hal yang masih melanggar firman Tuhan dalam hidup kita, maksud saya, tata hidup kita melangkah lebih baik dari yesterday. Ada yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai di kasih ini. Saya jadi ingat ketika hari-hari pertama saya harus mengalami kehilangan anak dalam keluarga. Saya bukan ingat itu cukup. Ada perkataan harus dari Tuhan lewat kursi di hati saya. Life must go on. Hidup masih harus terus berlangsung. Perhatikan orang-orang yang kita sayangi. Mereka masih harus kita pelihara. Jangan cepat pikiran pendek. Udahlah, pulangkan saja aku pada hari bukan. Atau udahlah, mana pohon cabai? Aku mau gantung. Aku ke pohon cabai. Dia lupa ada orang-orang yang masih bergantung kepada hidup kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang harus kita nafkahi, orang-orang yang harus kita kasihi. Sabar, lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi segala-galanya. Apa kita ngomongnya enak teori? Siapa bilang teori firman itu gampang? Semuanya sulit. Melakukan firman Tuhan sulit. Saya berani katakan. Tapi mudah karena ada Roh Tuhan ada di dalam kita yang menemukan
kalau kita berhasil, kita minta begini. Gloria in excelsis Deo, soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hebatnya kalau sudah mencapai gelar, posisi jabatan, posisi peranan, semua hal yang ketemu, karena dia ingat, karena aku yang melakukan itu. Tapi karena hikmat Tuhan lewat Roh Kudus dan firman-Nya yang memampukan anak itu menjadi sejahtera, sukses, mencapai sesuatu yang terbaik buat dia akan berkata, soli Deo gloria. Panggilan surga ini saya tutup di ayat 14. Ayat 14 di pasal 3. Ketika dia tidak menganggap semua yang masa lalu dia peroleh dan melupakan apa yang belakang, Paulus mengajak kita untuk mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Apa yang ada di hadapan kita? Tahun 2025. Jangan mikir lagi tahun 1901, belum lahir kita. Apalagi mikirin lagi waktu itu Indonesia baru merdeka. Aduh, terlalu lama. Dipikir juga tidak akan mengubah hidup kita dan masa depan kita. Pikirkan hari ini kita harus lakukan apa untuk kebaikan diri kita, diri keluarga, diri masyarakat, kota. Bagaimana kita mengubah kota? Berdoa. Saya mengajak umat Tuhan bawa dalam doa kita untuk kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, pemimpin negeri, pemimpin bangsa, pemimpin gereja, gembala-gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan kita. Gereja, pelayanan, selain memang pasti tidak bertanya pribadi dan keluarga, usaha, dagang, itu tidak bertanya, tidak perlu diingatkan, tidak otomatis pasti. Tapi karena kita lupa doa untuk kota Pontianak, lupa untuk doa untuk negeri ini, lupa untuk doa untuk bangsa ini, supaya banyak semua dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kita sekarang disibukkan untuk berbagai hal, lupa dengan amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, berikan Injil pada setiap malam. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan segera firman. Masih mengajak teman-teman kita tidak percaya Tuhan untuk percaya Yesus. Saya tidak ada yang mengajak, tapi dari sorot mata beberapa orang selalu berkata, iya, saking sibuknya ngurusin diri dan lingkungan dan komunitas sendiri, sampai lupa dengan amanat aku. Pergilah ke seluruh dunia. Oh, saya tidak punya duit, pesawat mahal sekarang sampai ke 500 kalau ke Jakarta. Siapa bilang ke seluruh dunia pakai pesawat? Pakai kuota. Jika anak-anak iblis, anak-anak penyesat, anak-anak kejaman memakai teknologi untuk mengkamilkan anak-anak Tuhan supaya menjadi bidan dan penyesat, anak-anak Tuhan dilingkupi kuasa firman dan Roh Kudusnya memakai teknologi ini untuk menjangkau jiwa-jiwa sampai ke kutub utara, kutub selatan, Papua paling berat. Yang penting ada sinyal dan kuota. Amin. Itu artinya beritakan Injil ke segala makhluk di seluruh dunia. Pakai apa? Oh, saya dapat duit, saya apalah aku nih makhluk dunia yang tak berdaya. Tuhan bilang kasihan aku. Ada apa? Tidak ada 5. Wah, habis 5. Kita satu tidak bisa habis. Perbanyak status kita dengan firman Tuhan. Nanti kita dibilangin sok suci, sok rohani, itu perkataan iblis. Hanya iblis yang tidak suka kita menabur firman Tuhan. Katakan amin. Hanya orang-orang yang dikuasai, yang bukan dari surga, yang akan menolong kita pakai bahasa rohani. Dosa suci, dosa rohani, pakai status. Ayat-ayat ada hidup berantakan. Bilang sama dia, hidup memang berantakan, tapi aku mau terus beranjak melupakan masa lalu untuk melangkah lebih baik bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, bersama firman Allah. Tepuk bagi Tuhan Yesus. Siapa yang bilang kita semua sekarang ini sudah suci semua? Nonsense. Saya juga jangan bilang aku orang kudus dan sempurna. Tidak mungkin. Hanya Tuhan yang membenarkan kita dengan kasih karunia. Hanya kasih karunia Tuhan Yesus yang membuat kita yakin aku telah dibenarkan, aku telah dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus yang melayakan kita masuk dari rumah hadirat Tuhan. Tidak ada sedikit mau di dunia yang ngomong saya tak berdosa sempurna, perkataan, pikiran, tindak tanduk. Tapi karena sadar itu kita makhluk yang lemah, kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku melupakan apa yang belakang dan mengarahkan pandanganku kepada di hadapan. Dan
Ayat 14 pakai terjadi. Berlari-lari. Ayat 14 berarti tampilkan. Dan sama-sama bacanya ayat terakhir 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Dan berlari-lari, ini kan? Dan berlari-lari. Itu bukan berlari-lari, berlambat-lambat. Dan berlari-lari. Aduh. 3 pertanyaan lalu aku ditolong Tuhan. Kenapa sekarang gak ditolong Tuhan ya? Dia dulu, dia meratakan nasib dulu di atas batu. Padahal Tuhan bilang lewat Paulus bilang ini, hei, lu bakal dari belakang tuh, lari, kita lari. Gimana lari? Saya mau perhatikan, ini bukan lari sebenarnya, lari yang dalam ini lebih cepat dari saya bukan pelari soalnya. Lari! Apa kata lari dalam bahasa aslinya? Fokus, pandangan ke depan. Ada yang sekalipun, ada pas menuju sepatu pun, dia lari. Dia akan menuju kepada lampu ini, kepada jam ini. Dia tidak menghiraukan semua yang mencoba untuk menjerat dia, baik kesuksesan di waktu lalu, baik penderitaan di waktu lalu. Hari ini aku tahu ada panggilan surgawi dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Jika kau ada di luar aku, kau tidak bisa melakukan apa. Pastikan di hari kelima ini kita tetap di dalam Tuhan. Salam katakan amin. Dan tetap berlari di dalam Tuhan. Tuhan nanti masih lakukan yang terbaik. Beribadah lebih rajin lagi, melayani Tuhan lebih rajin lagi, ikut Tuhan lebih rajin lagi. Sungguh pun tidak ada yang hilang. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, yang terbaik. Excellent service. Beberapa tahun yang lalu kita pernah ikut camp namanya Excellent Service Camp. Alumnus masih ingat tahun 2000 berapa ya? 2009. Excellent Service Camp. Kita semua diajarkan dalam sebuah simulasi. Bahkan ada saya tahu ini presiden direktur komisaris besar di besar jemaat kita. Dia dijadikan simulasi dibawakan apa untuk melayani kita. Belajar rendah hati. Belajar melupakan bahwa aku kalau di kantor orang hebat, di sini kita semua di mata Tuhan sama. Karena di mata Tuhan tidak ada orang yang dia lagi. Orang budak, Tuhan maupun hamba, semua sama di mata Tuhan. Yang mengalami kemahiran di masa lalu, jangan minder menjalani itu. Yang sudah mencapai kesuksesan, jangan sombong. Karena Paulus mengingatkan, aku lupakan semua dan tetap menarikkan pandanganku ke hadapan, yaitu panggilan surga. Apa panggilan surga? Surga yang kekal. Menikmati suasana surga yang penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera kepada Allah. Apakah tentu saya harus mati? Oh tidak. Sekarang itu kita bisa menikmati suasana surga. Katakan amin. Ketika Tuhan Allah Kristus Yesus ada di hatimu, ketika Tuhan Allah ada di hatimu, ketika Tuhan Yesus Roh Kudus firman-Nya ada di hatimu, percuma kata firman Tuhan bukan kata dunia akan memperoleh seluruh dunia ini jika proses kehilangan nyawa. Lebih baik kita memperoleh banyak hal seperti Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi juga dia dipuji oleh Tuhan sebagai doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub bukan orang miskin, bukan orang gagal. Dia orang sukses, kaya raya, tapi rendah hati, setia dan taat. Jadi tolong jangan merasa kaya itu dosa, salah. Atau miskin itu pasti mencuri, salah. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, mau garis rata-rata, mau di atas rata-rata, mau di bawah UMR, di mata Tuhan harkat dan martabat kita sama. Katakan amin. Harkat dan martabat kita sama di mata Tuhan, amin. Lupakan, arahkan diri untuk melangkah lebih baik lagi. Bersama siapa? Bersama Allah dalam Kristus Yesus. Selalu saya akan melayani diskusi. Percayalah, sampai Tuhan panggil saya. Khotbah dalam Kristus Yesus, saya akan terus masukkan. Karena tidak ada lagi resep untuk kita sukses dalam Tuhan, kecuali pastikan hidup kita masih di dalam Tuhan. Kadang-kadang sebab di luar aku, kau tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya apa dalam dunia sekuler? Kau orang gagal. Oh, tapi saya punya segalanya Pak. Masuk neraka, gagal.
Tapi aku sudah mencapai sesuatu, Pak. Kau masuk neraka, enggak ada. Tapi aku tidak punya apa-apa di hidup ini, tapi aku merasakan dari segala. Mantap. Tapi aku punya banyak hal, mencapai posisi yang baik dalam dunia sekuler. Bisnisku berkembang besar, dan aku masih ikut Tuhan dengan setia. Sukses. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku tetap setia. Sukses. Sukses kepada Tuhan. Sampai kita mati, kita tetap didapati nyata dan setia. Dan Tuhan akan bilang begini, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam perjamuan kami anak-anak. Di sana tidak ada rata tangis dan air mata. Silakan nangis Bapak Ibu, tidak apa-apa. Saya tidak pernah melarang orang kalau itu nangis, karena itu memang melepaskan secara psikologi. Saya belajar sedikit hal-hal psikologi untuk meluapkan undang-undangnya. Maka sampai 15 menit nangis tidak apa-apa. Baru dia cerita, saya tidak mau, saya dengerin aja. Akhirnya dia bilang ini maksudnya buat komunikasi yang baik ini kita sudah bicara panjang lebar. Siapa yang berbicara yang baik, Pak? Beliau kan? Saya mendengar saja. Saya doa. Saya bilang, jangan mengandalkan manusia, terbiasa sekali. Andalkan Tuhan, kita tidak akan pernah kecil. Andalkan Tuhan, kita tidak akan pernah merasa kita dihiburi oleh orang-orang yang berbaju. Terbiasa sekali. Atau orang Kristen sekali. Pasti sedih. Kenapa orang Kristen justru yang menikah atau berbeda? Dia orang Kristen, KTP, tapi hatinya bukan bagi Kristus. Tetap bersikap kritis terhadap siapapun, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Hanya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dan firman Yesus yang memampukan kita dan saya untuk melangkah semakin lama, semakin kuat menghadap Allah di sana.